semuanya, balik lagi sama aku Filamida Septiani Dewi di acara yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan V-Show. Nah, di V-Show kali ini aku mau bahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai teknologi. Nah, saat ini aku udah mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial yang tentunya memiliki pengetahuan dan ketertarikan mengenai teknologi. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk Muhammad Irfan Nasidi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, selamat pagi Mas Irfan. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik selalu. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa Mas? Saya baru saja menyelesaikan kegiatan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan Universitas Bidar 2020. Oh, seperti itu. Yeah. Nah, ngomong-ngomong Mas Irfan ini kan tertarik dengan teknologi. Nah, itu tuh sejak kapan sih Mas? Saya tertarik dengan teknologi itu saat saya pertama kali mengenal komputer. Sejak itu saya masih sekolah dasar di kelas 5. Oh iya, seperti itulah. Ini teman-teman pasti tahu tentang teknologi, sering menggunakan teknologi, tapi banyak yang belum tahu mengenai definisi dari teknologi itu sendiri. Nah, menurut Mas Irfan, definisi dari teknologi itu apa sih? Baik, definisi teknologi. Secara definisi, teknologi itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Oh, seperti itu. Lalu, menurut Mas Irfan, jenis teknologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu apa aja sih? Jadi, masyarakat itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, atau saat ini harus kebanyakan masyarakat itu ketergantungan dengan teknologi. Contoh teknologi yang biasanya dapat membantu masyarakat. Jadi teknologi berupa benda fisik seperti komputer, laptop, HP, kamera, kemudian teknologi seperti perangkat lunak seperti aplikasi, game, kemudian dokumen seperti buku, majalah, media pembelajaran, dan lain-lain. Iya, seperti itu. Nah, kalau teknologi itu membuat manusia ketergantungan dan kecanduan, tentunya teknologi memberikan dampak bagi penggunanya. Nah, menurut Mas Irfan itu dampak teknologi bagi para penggunanya apa aja sih? Dampak teknologi bagi pengguna. Jadi, teknologi itu pasti memberikan dampak yang positif bagi penggunanya. Ya. Bahkan bagi masyarakat luas di berbagai profesi, misalnya dalam dunia perdagangan. Sekarang ini banyak penjual atau pedagang yang memiliki kesempatan untuk mempromosikan barang dagangannya melalui sosial media, Ya. seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mereka itu juga mendapatkan fasilitas dari pengembang perangkat lunak itu atau teknologi. Jadi ada yang namanya aplikasi yang dikhususkan untuk melakukan aktivitas jual beli secara online. Jadi baik penjual maupun pembeli diuntungkan dengan adanya aplikasi tersebut. Pembeli merasa dimudahkan untuk mencari barang yang dibutuhkan, bahkan mereka memiliki kesempatan untuk membandingkan kualitas dan harga dari barang yang sama tetapi dari toko yang berbeda, seperti itu. Kemudian manfaat teknologi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari kondisi di Indonesia saat ini, antara guru dan dengan peserta didik itu tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Ya. Nah, jadi guru itu sekarang dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, kalau menerapkan pembelajaran jarak jauh, guru itu harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang efektif jika digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya, aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Form, kemudian Quizzes, Kahoot, bahkan dari sekolah-sekolah maupun universitas biasanya sudah memiliki
platform tersendiri. Seperti di Unidar itu ada Elita Unidar, ya seperti itu. Jadi antara guru dengan mahasiswa atau guru dengan siswa itu bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dengan menggunakan teknologi. Kemudian manfaat teknologi secara umum bagi masyarakat ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ingin mengetahui cara melakukan sesuatu hal, nah mereka itu bisa mudah menemukan informasi. Mereka hanya cukup mengetik di kolom di Google, misalnya tutorial melakukan ini, tutorial masak, tutorial make up, tutorial hijab, dan lain-lain. Nah, informasi yang mereka cari itu bisa dengan cepat dapat ditemukan. Jadi teknologi itu memang sangat berperan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Oh iya, seperti itu. Nah, itu banyak sekali ya dampak positifnya teknologi bagi pengguna dan masyarakat. Nah, sekarang ada nggak sih dampak negatifnya bagi para pengguna? Baik, dampak negatif, kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya ya. Jadi banyak dampak negatif. Kita bisa ambil dari pengalaman-pengalaman yang ada di Indonesia. Pada zaman modern ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan. Bahkan ada orang yang menyebarkan berita palsu. Ada juga hacker atau sekumpulan kelompok yang melakukan pencurian data untuk dijual atau biasanya itu ditukar untuk melakukan persaingan antar pengusaha seperti itu. Nah, kemudian ada dampak negatif yang biasanya dialami oleh diri kita sendiri. Jadi teknologi itu bisa membuat penggunanya kecanduan atau ketergantungan. Nah, jadi kita itu harus bijak dalam menggunakan teknologi seperti itu. Nah, dari semua dampak-dampak itu tentunya seperti yang dikatakan Mas Irfan, kita harus bijak menggunakan teknologi agar memberikan manfaat yang baik bagi diri kita sendiri. Nah, menurut Mas Irfan nih, gimana caranya agar teman-teman di sini bisa bijak menggunakan teknologi? Ya, cara bijak dalam menggunakan teknologi. Jadi kita itu yang pertama harus tahu waktu, tempat, dan juga kita harus mengetahui batasan dalam menggunakan teknologi. Yang pertama waktu ya. Jadi kita harus mengontrol waktu dalam menggunakan teknologi. Misalnya kita sedang berkumpul di tempat pekerjaan atau tempat kita belajar. Nah, kita itu harus mengetahui cara membagi waktu dalam menggunakan teknologi maupun dalam kita saat melakukan belajar, saat kita belajar. Kemudian tempat. Jadi ada beberapa tempat yang dilarang untuk menggunakan teknologi, seperti di pom bensin atau di tempat-tempat yang sekiranya memiliki radiasi yang tinggi. Karena teknologi itu biasanya tidak lepas dari yang namanya radiasi, karena banyak komponen-komponen dari teknologi yang berisi listrik, aliran listrik ya. Kemudian kita harus tahu batasan. Nah, kita itu tidak boleh menggunakan teknologi selain untuk melakukan keperluan kita. Jadi kalau kita memang perlu menggunakan teknologi, ya kita boleh menggunakan teknologi. Tetapi kalau kita sedang berkumpul dengan teman atau sedang melakukan kegiatan sehari-hari, kita tidak boleh menggunakan teknologi kecuali saat dibutuhkan. Iya, mungkin seperti itu. Baik, Mas Irfan, terima kasih atas penjelasannya. Nah, itu tadi sedikit bincang-bincang aku dengan Mas Irfan mengenai teknologi. Nah, dari semuanya ini kita harus menggunakan teknologi secara bijak agar bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan tidak memiliki dampak negatif yang dapat merugikan diri kita. Nah, untuk itu sekian acara video kali ini. Terima kasih kepada Mas Irfan yang telah hadir di sini.
Jangan lewatkan video yang akan datang, yaitu minggu depan. See you on the next video. Dadah.